Halo, salam kenal semua. Awal kenal dengan Pak Pipo itu, waktu itu kita lagi bikin kelas marketing, jadi kita ada kelas digital. Nggak sengaja ya ketemu Pak Pipo dan di situ kita sharing. Ternyata lucu gitu. Waktu itu kita sempat ngobrol-ngobrol nanya, Pak Pipo kerjanya apa? Ternyata Pak Pipo itu menganggur gitu kalau ditanya gitu loh. Saya tanya, jadi Bapak gimana usahanya? Jadi beliau ini invest di properti dan yang uniknya itu ternyata si propertinya itu bisa ngasilin uang itu benar-benar autopilot dan itu akhirnya ditanya itu tentang properti minimarket. Nah, jadi dari situlah kenal namanya properti minimarket itu di tahun 2016 itu sama Pak Pipo. Jadi singkat cerita, waktu itu saya tanya ke Pak Pipo ya, gimana sih cara prakteknya? Dan kebetulan Pak Pipo itu waktu baru mau mengadakan kelas gitu. Jadi mau sharing gimana perjalanannya beliau ini bisa punya minimarket sampai 17. Saya sempat kaget itu, 17? Minimarket, Indomaret gitu, gimana ceritanya gitu kan. Kita aja mikir beli satu aja kayaknya susah banget. Saya bisnis aja kayaknya nyari modal tuh setengah mati. Dan di situ saya belajar konsep beli properti tanpa modal, autopilot passive income. Dan waktu itu jadi pertama kali belajar sambil saya bantu beliau ya. Saya kebetulan bantu beliau untuk iklan juga, untuk marketing ya waktu itu. Dan akhirnya saya waktu beraniin diri di tahun 2019, saya akhirnya nekat cobain saya invest satu di Tangerang ya minimarket dan sampai detik ini ternyata income-nya paling stabil walaupun udah diterpa COVID dan udah lewat masa krisis segala macam. Ya kalau ngomongin di bisnis gue sih ya naik turun gitu, stres gitu. Kalau Indomaret benar-benar nggak mikir, uangnya ngalir terus, itu benar-benar stabil dan tahan dari krisis kalau boleh dibilang. Nah ini sekarang ini saya lagi mau berangkat ke workshop Pak Pipo lagi. Nah, kenapa saya berangkat ke workshop Pak Pipo ini dan saya mau sharing ini karena pada dasarnya saya tuh senang banget gitu kalau Pak Pipo lagi ngadain workshop di Jakarta terutama, saya pasti datang lagi gitu ya selama saya nggak bentrok. Karena di workshopnya beliau ini saya bisa tanya gitu langsung, karena kan saya sampai hari ini masih nyari lokasi baru, lagi coba survei, pasti ada aja masalahnya di tiap lokasi ya. Saya juga penasaran ini prospeknya gimana, ini ada kendalanya gini nih, negonya gimana ya. Saya selalu nanya ke Pak Pipo. Makanya ini mau berangkat lagi ke workshop, mau belajar lagi karena di setiap workshop Pak Pipo itu bener-bener ada aja yang baru. Kan Pak Pipo tuh nambah toko terus ya. Jadi saya juga banyak belajar, bisa tanya langsung. Dan nanti lihat sendiri deh suasana di kelasnya kayak gimana. Kita sambil berangkat ya. Nah, jadi acara workshopnya Pak Pipo itu kalau di Jakarta biasanya diadakannya di Jakarta Pusat. Ini di Hotel Yellow nih. Kita lagi berangkat ke Hotel Yellow. Dan bentar lagi kita akan lihat nih suasananya kayak gimana. Nah, ini kita udah sampai nih. Nah, ini udah nyampe di Hotel Yellow. Nah, ini kita akan masuk ya. Kita langsung aja lihat kelasnya gimana. Nah, lihat tuh kelasnya. Ya, teman-teman lihat ya, rame banget. Ini orang-orang yang datang ini bukan orang-orang biasa, pada belajar gimana sih caranya investasi properti ala Pak Pipo kalau kita bilang gitu ya. Dan di workshop ini tuh bener-bener materi yang dibagiin Pak Pipo itu selalu daging. Kenapa? Karena beliau ini nggak banyak teori, tapi lebih banyak sharing itu waktu perjalanan Pak Pipo beli tanah itu atau aset itu gimana gitu, dan nego ke banknya tuh gimana. Pupuk 700 pembangunan. Jadi teman-teman 1,3 M. Untuk 1,3 M, utang 2 M itu 2,5 M, ada 80%. Untuk 1,3 dihitung 2,5 itu jauh lebih mudah dibanding 800 dinilai 2,5. Kok bisa 7 Pak? Dulu kan Bapak beli dari saya 3 M. Oh iya beda dong Pak, dulu kan 27 juta profitnya. Sekarang profitnya 70 juta. Ya, market terbesarnya dua. Traffic residensial, traffic orang lewat, residensial orang tinggal. Jadi biasanya di sini tuh udah dapat kenalan juga kayak operator. Nanti misalnya ya teman-teman mau buat kos-kosan nama minimarket gitu ya, pilih yang mana ya operatornya yang enak, yang sharingnya bagus, yang okupansinya bisa full terus. Jadi manage-nya bener gitu ya. Terus yang fair juga hitungannya gitu. Nanti di MOU Pak, di MOU franchise-nya itu ada klausul yang berbunyi apabila dalam 1 tahun ya tidak memberikan hasil, ya itu bisa relokasi. Ya bukan cuma sekarang, tapi 3, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Jadi semua ini harus dikerjakan. Ya next lagi, ya ini kalau tadi bicara okupansi, inilah gambaran yang harus kita kerjakan. Ya. Ini toko di bawah apartemen. Mungkin selama ini pada ngomongnya kios ya, karena di apartemennya suka ada tukang laundry lah. Ada hasil surveinya, harus ada investasinya berapa, nanti dibuatkan simulasi. Perhitungan seperti apa, potensi seperti apa. Nanti ada hasil survei namanya KKS. Nah nanti di situ kita sampaikan. PKP terkait perpajakan, izin lingkungan, domisili dari kelurahan atau kecamatan, kemudian ada NIP,
STPW dan izin tergantung dari. Ada yang pernah dengar, mungkin ada juga yang apa itu Bank Syariah Indonesia gitu ya. Mungkin boleh di slide. Oke, jadi sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi Bank Syariah Indonesia adalah bank syariah saat ini terbesar di Indonesia. Yang pertama, kami merupakan hasilnya. Misalnya saya umur 40, saya sudah belajar TNP waktu itu, saya mempunyai proyeksi umur 50. Saya mulai jadi pembicara umur 40, ada Pak Tok Desa Maringin, ada Pak Andre Wongso, ada Pak James Wi dan sebagainya. Saya masuk di kalangan itu dengan sangat cepat. Tapi saya sudah lihat, I see myself. Go! Sama Pak, hasilnya sama. Halo, hanya perlu sedikit connection. Dari mana Pak? Oh saya Solo. Oh kayak Pak Pipo ya, oh Jogja ya. Langsung ngomongnya. Bahkan ada juga gitu ya, jadi minimarket, ada warteg, ada Planet Bank juga gitu, unik. Ada yang minimarket, kos-kosan gitu. Karena pada dasarnya setiap daerah itu punya kelebihannya masing-masing. Jadi teman-teman tinggal optimasi aja diskusi sama Pak Pipo. Enak. Sama Pak Pipo itu nggak cuma dapat ilmu, tapi dapat networknya juga. Dikenalin di workshop, jadi nggak usah pusing. Kalau mau ngurus warteg, siapa yang ngurus? Kalau mau ngurus kos-kosan, siapa gitu ya? Mau ngurus ini gitu. Jadi konsep autopilot di sini tuh real banget gitu. Enak, join workshop gini, mantap. Toko, baru 2 sih. Lumayan, itu passive income yang bener-bener sampai hari ini tuh nggak pernah, kalau kita bilang tuh nggak pernah sampai minus gitu. Kan saya juga banyak investasi di tempat lain gitu ya, kayak main saham, main trading forex, main investasi yang ini itu, bitcoin, kripto. Ya ternyata kalau dilihat ujung-ujungnya yang paling stabil, yang paling enak itu memang di properti minimarket autopilot ini. Dan kalau ditanya rencana buka toko lagi, oh iya dong. Ya, cuma doain aja ya. Makanya datang ke workshop ini buat nanya ini kebetulan ada lokasi bagus kalau jadi minimarket kira-kira gimana gitu. Ya Pak, enak lah punya Pak Pipo, tinggal tanya aja gitu. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.